Indonesia. Sebenarnya di Indonesia juga sudah ada terlebih dahulu yang namanya agama suku atau agama yang paling tua atau agama primitif. Nah, hal itu juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah lingkungan kehidupan bangsa Israel. Ya, sudah ada agama suku, ada agama primitif di kalangan mereka pada waktu sebelum Yesus. Ya, dan para rasul menyampaikan ajaran-ajaran daripada Yesus. Di mana agama primitif atau agama suku orang Romawi adalah pemujaan terhadap dewa-dewi Yunani. Walaupun sebenarnya tidak terlalu lama Bapak Ibu, pemujaan terhadap dewa-dewi Yunani ini dilakukan oleh orang-orang di era perjanjian baru. Hanya sekitar 1 abad saja sebenarnya. Nah, tapi sedikit saya singgung buat kita, apa sih yang mereka puja-puji? Ya, dan bagaimana proses pemujaan-pemujian dilakukan oleh orang-orang suku-suku Romawi, ya, yang ada di perjanjian baru waktu itu. Jadi gini kira-kira Bapak. Dewa ini kan berarti yang dipertuhankan kan manusia ini. Namanya juga dewa, berarti ini jenis kelaminnya itu adalah pasti pria. Ya, maka biasanya ya para pengikut ya dari dewa ini ya khususnya para wanita lah, itu mereka juga disarankan, didorong, diwajibkan untuk mempersembahkan tubuh mereka ya terhadap dewanya. Untuk diapain? Sudah pasti tentu ya untuk diajak melakukan hubungan daging. Jadi ini kalau jemaatnya itu perempuan, berarti saya katakan tadi dewanya kan pria. Maka satu bagian ibadah atau bagian penyembahan atau bagian penyerahan yang harus dilakukan oleh jemaat-jemaatnya yang perempuan itu untuk melakukan hubungan seks lah dengan dewanya. Lalu bagaimana dengan dewinya? Berarti ini adalah yang disembah ya atau dipertuhankan sosok seorang perempuan. Maka sebagai salah satu bentuk ibadah dan penyembahan mereka juga para pria-pria harus melakukan hubungan seks dengan dewinya. Ya. Nah, jadi itu makanya dikatakan selama dalam 1 abad ya Bapak Ibu, bahwa terjadi kerusakan moral yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ya orang-orang Romawi pada saat itu, karena terjadi pelegalan ya atas nama penyembahan dewa ya atau dewi untuk melakukan hubungan seks. Nah, ini juga yang melatar belakangi kenapa kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu ya sejak ya dari ya hari-hari ini ada muncul juga ajaran-ajaran sesat yang melegalkan ya upaya untuk melakukan hubungan seks ya yang dilakukan oleh pemimpin ajaran gereja-gereja sesat. Salah satu contohnya misalkan Sun Myung Moon ya. Sebenarnya pemahaman pemikiran daripada Sun Myung Moon itu kan sebenarnya digagas dari agama primitif ya atau agama suku orang Romawi pada waktu itu. Yang mana Sun Myung Moon bersama dengan istrinya itu dijadikan jadi dewa dan dewi. Dewanya itu yang Sun Myung Moon itu menjadi dewanya dan juga istrinya menjadi dewinya. Di mana para pengikutnya itu harus siap melakukan persetubuhan dengan Sun Myung Moon dan juga dengan istrinya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya munculnya ajaran-ajaran sesat itu karena belum tuntas. Ya, pemahaman konsep kekristenan itu dengan benar 100%. Artinya apa? Masih ada turunan-turunan ajaran-ajaran agama-agama suku, agama-agama turunan dari orang tua. Yang kadang-kadang itu masih tetap dipupuk, dipertahankan, dikembangkan oleh mereka sehingga muncul ajaran sesat. Jadi disitulah sebenarnya mata kuliah apologetika menjadi penting sebenarnya. Karena mata kuliah apologetika itu kan meluruskan, memurnikan, menjernihkan, mengklarifikasi pemahaman dan konsep ajaran-ajaran di agama-agama lama, di agama-agama suku, gitu kira-kira. Supaya tuntas keyakinan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Sebenarnya bukan hanya penyembahan kepada dewa-dewi yang dilakukan pada masa itu, Bapak Ibu. Tapi juga ada penyembahan atau pemujaan terhadap kaisar. Dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi negara sebagai pemimpin. Ya, memang pada era itu pemimpin negara itu adalah kaisar. Kaisar adalah pemimpin negara tertinggi. Diharuskan semua masyarakatnya harus mempertuhankan kaisar. Ya, sudah pasti orang-orang yang tidak setuju, orang-orang tidak menyembah, yang tidak mau mempertuhankan, menyembah kaisar itu sudah pasti akan ya dianiaya, akan dihabisi, bahkan juga akan dibunuh. Kalau Bapak Ibu masih ingat peristiwa waktu Daniel dijebloskan di gua singa. Waktu itu kan sebenarnya karena Daniel difitnah, dituduh tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar kan. Sehingga Daniel dan teman-temannya harus dijebloskan ke penjara. Jadi artinya apa? Pola pemujaan terhadap penguasa sebagai Tuhan, ya, itu sudah terjadi bukan hanya pada zaman Daniel muncul, tapi di zaman awal agama suku atau agama primitif dari orang-orang Romawi di dalam Perjanjian Baru itu sudah lahir dan berkembang cukup luas waktu itu. Sehingga terjadi proses pengulangan pemujaan-pemujaan yang sama terhadap penguasa-penguasa. Nah, di sisi lain memang subur juga Bapak Ibu, ya filsafat-filsafat, ya aliran-aliran pemikiran yang sistematis, ya di era kehidupan bangsa Yahudi di era Perjanjian Baru sebagai bagian dari keyakinan atau agama mereka. Ya, jadi waktu itu ada sebuah upaya, ada sebuah pemikiran untuk coba menjadikan pemikiran manusia menjadi Tuhan. Kalau kita lihat, ini lah yang melatar belakangi lahirnya pemahaman ateisme. Ya, yang melatar belakangi ya agama, keyakinan, kepercayaan ateisme. Nah, jadi waktu itu dijadikan juga ada sebagian juga orang-orang Romawi ya di Perjanjian Baru ya sudah ateis sebenarnya, yaitu mempertuhankan ilmu pengetahuan atau juga filsafat. Nah, ada beberapa contoh aliran filsafat yang berkembang pada masa itu. Salah satu contohnya misalkan Platonisme, di mana Platonisme itu mengajarkan bahwa benda sebenarnya tiruan dari ide dan hanya ide yang dapat diselidiki oleh akal budi. Apa kira-kira makna yang terkandung di balik daripada filsafat Platonisme ini? Tidak lain tidak bukan. Dia mau mengajarkan pikiran manusia lah yang menjadi ukuran di dalam mempercayai sesuatu itu layak disebut Tuhan atau tidak. Contohnya, lebih lagi Bapak Ibu. Akal dan pikiran manusia tidak bisa memahami keberadaan Tuhan secara total, secara dan sempurna, maka yang dipercayai itu bukan Tuhan. Itu kira-kira. Ya. Kecuali yang dipercayai itu masuk ke dalam akal dan pikiran manusia, artinya mudah dipahami, mudah dimengerti oleh manusia, maka itu layak dinobatkan menjadi Tuhan. Berarti kalau di situ kita lihat, ya ukuran dari kebenaran itu bukan Tuhan kan Bapak Ibu, tetapi otak manusia. Yang ini saya katakan tadi, ya menumbuh kembangkan lahirnya, ya filsafat-filsafat yang mendorong orang menjadi ateis, artinya tidak mempercayai Tuhan. Nah, filsafat yang lain yang muncul pada saat itu juga adalah Gnostisisme, di mana mereka ini mengajarkan keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui. Secara tidak langsung filsafat ini mau mengajarkan sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Kan kira-kira ini. Ya, Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Karena mereka bilang Tuhan itu kan tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa dipegang. Ya, kalaupun orang mengatakan, wah tapi kan kehadirannya sungguh amat bisa dirasakan, mereka bilang pembuktiannya itu bukan rasa, karena perasaan itu kata mereka nih subjektif. Tapi pembuktiannya itu, ya boleh bisa nggak saya genggam, bisa nggak saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, ini paham yang diajarkan oleh Gnostisisme.
yang saya katakan tadi, ada sebagian juga orang-orang ya Romawi pada saat itu Bapak Ibu mempercayai hal seperti ini. Nah, filsafat yang lainnya adalah neoplatonisme yang mengajarkan ya bahwa filsafat ini memandang perlunya kolaborasi antara kekuatan manusia ya dengan mistik atau perdukunan. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu sebenarnya keyakinan terhadap kuasa-kuasa mistik atau kuasa-kuasa perdukunan itu bukan barang baru. Tapi di zaman perjanjian baru sebenarnya itu sudah lahir dan bahkan sudah masif dipercayai oleh orang-orang Romawi pada waktu itu sebenarnya. Ya, jadi untuk itulah kenapa keyakinan terhadap hal-hal yang mistik ini, hal-hal yang bersifat perdukunan ini masih tetap juga subur di berbagai negara di dunia ini. Karena kenapa? Dari sononya memang sudah ada ya pemahaman yang seperti itu. Ada filsafat yang lain juga berkembang, yaitu namanya epikurianisme. Di mana filsafat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya atau tujuan hidup dari manusia itu bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan Tuhan. Iya, tapi untuk mendapatkan kenikmatan setinggi-tingginya. Maka kalau kita lihat, adakah pengaruh filsafat epikurianisme ini dalam kekristenan? Ada pengaruhnya. Contoh, ada juga orang Kristen, secara sadar atau tidak sadar, dia mengadopsi nilai-nilai daripada filsafat epikurianisme ini. Dengan cara apa? Ikut Tuhan, percaya Tuhan, hanya kalau segala apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, yang diperlukan, tercukupi. Jadi, ini juga yang menjadi salah satu penyumbang lahirnya teologi kemakmuran sebenarnya. Filsafat epikurianisme ini. Kenapa? Penganut teologi kemakmuran kan tidak percaya adanya penderitaan. Dan bahkan mereka selalu menolak dengan namanya kesukaran. Bahkan mereka mengatakan, oh, kalau orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, tidak boleh mengalami penderitaan. Tidak boleh mengalami kesukaran. Tidak boleh mengalami proses pembentukan Tuhan. Kalau masih itu terjadi, berarti orang itu belum bertobat. Maka mereka menyalah tafsirkan di Yohanes pasal 10 yang mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi mereka mengatakan orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat yang secara pribadi, pasti semua kebutuhan keinginan dagingnya dipenuhi oleh Tuhan. Maka pasti orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak lagi perlu diproses dibentuk oleh Tuhan melalui kesukaran dan penderitaan. Nah, jadi pemahaman ini kan masuk juga di gereja. Lagi filsafat stoicisme. Yang ini agak berhubungan dekat juga dengan filsafat epikurianisme, yaitu di mana stoicisme memiliki pemahaman, pengajaran, ya bahwa orientasi, ya atau tujuan akhir dari kehidupan manusia itu adalah kepuasan. Berarti kan titik berada di sini adalah perasaan, Bapak. Pertanyaannya, apakah ajaran filsafat stoicisme ini ada masuk di dalam kekristenan hari ini? Masuk juga. Contohnya, seringkali orang menganggap kasih kuasa dan kehadiran Tuhan itu kan dengan perasaan. Kan gitu. Sehingga kalau orang misalkan baru ikut ibadah, lalu dia pulang dari ibadah, lalu kita tanya, kamu dapatkan apa tadi? Wah, saya merasa dipuaskan. Ya, oleh Tuhan. Ya, gitu tuh. Bagi ya, sadar atau tidak sadar, sebenarnya orangnya sudah dipengaruhi pola pikir filsafat stoicisme. Jadi orientasinya bukan meninggikan Tuhan, bukan menggantungkan Tuhan, dia datang dalam ibadah itu. Tetapi untuk memuaskan keinginan-keinginannya ataupun perasaan. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah paham atau agama primitif yang sudah ada di dalam perjanjian baru sebelum Yesus datang untuk menyampaikan Injil. Sebelum para rasul dan para murid kembali menindaklanjuti Injil yang sudah diberitakan oleh Yesus. Agama-agama primitif ini sudah lahir dan subur dan berkembang. Untuk itulah, selama dalam pelayanan Yesus dan juga para rasul dan juga para murid, ya, agama-agama orang-orang Israel, orang-orang Romawi yang sudah terpapar, kita pakai istilah itu ya,
yang sudah kadung lebih duluan mereka mempercayai agama-agama primitif ini. Juga seringkali juga Yesus harus berhadapan-hadapan dengan mereka. Maka saya katakan tadi implikasinya dalam kekristenan hari ini pun juga ada kok sebenarnya pemahaman ini. Nah, filsafat yang lain yang berkembang pada saat itu juga adalah skeptisisme, yaitu pandangan yang tidak pasti. Jadi, artinya bagi mereka ini Tuhan itu belum tentu ada. Ya, belum tentu ada. Maka ini juga menjadi penyumbang suburnya pemahaman ateisme sebenarnya. Ya, filsafat skeptisisme ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita mau maju lagi, akan lebih dalam lagi kita bicara tentang Yudaisme. Kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Yahudi ya dan agama Yudaisme adalah dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena antara bangsa Yahudi dan Yudaisme ini memiliki peran yang sangat signifikan di dalam proses terbentuknya perjanjian baru. Ya, jadi sebelum kekristenan datang, sebelum Yesus datang menyampaikan Injil, orang-orang Yahudi ya sudah mempercayai, sudah memiliki agama yang mereka sebut dengan namanya Yudaisme. Maka untuk itulah waktu Yesus datang ke sana juga berhadapan-hadapan langsung dengan orang-orang Yudaisme ini sebenarnya. Dan murid-murid Yesus juga ya latar belakangnya rata-rata adalah penganut agama Yudaisme. Hampir semua penulis para rasul dalam perjanjian baru sudah pasti mereka adalah orang Yahudi yang latar belakang agamanya saya katakan tadi adalah Yudaisme. Begitulah Bapak Ibu. Ya, kalau kita memahami perjanjian baru dengan baik, dengan benar, maka perlu kita harus memahami dulu sedikit banyaknya tentang latar belakang bangsa Yahudi dan agama Yudaisme. Mengapa? Karena firman itu kan ya dibawa pertama kali oleh Yesus kan kepada orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya kita harus memahami sedikit latar belakang tentang agama Yudaisme. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa kita melihat apa relevansinya ya buat kita hari ini. Dan bagian-bagian mana dari bagian-bagian mana yang perlu ya selektif juga. Ya, kita memanfaatkan ya apa yang diajarkan oleh Yesus itu di dalam budaya kita hari-hari. Maka sering saya katakan begini Bapak Ibu. Firman itu tidak hanya tinggal di dalam hati dan pikiran Tuhan. Firman itu tidak hanya di surga. Tapi firman Tuhan itu juga diturunkan ke bumi. Yang dalam hal ini, salah satu bentuknya lewat para nabi, juga lewat Yesus, dan juga lewat para rasul. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak hanya bicara masalah surga. Tapi firman itu juga bicara masalah hidup kita di dunia ini. Karena faktanya, kenyataannya, Yesus yang awal mulanya dari surga, dan tinggal di surga kan dia turun ke dunia ini. Untuk membumikan, untuk mendaratkan, ya, untuk mempraktikkan setiap daripada firman yang dia punya. Tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa melihat, oh, rupanya firman Tuhan itu layak, masuk, relevan, sesuai dengan kebutuhan saya hari ini. Karena kenapa? Karena Yesus telah melakukan itu. Maka saya katakan tadi, model bangsa ya yang dipakai oleh Tuhan menjadi proyek percontohannya untuk menurunkan firman itu, untuk mempraktekkan firman Tuhan itu pertama kali adalah di tengah-tengah bangsa Yahudi yang notabene saya katakan tadi di sana mereka sudah punya agama sebelumnya yaitu Yudaisme.
Nanti kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tentang latar belakang daripada agama Yudaisme. Agama Yudaisme sebenarnya baru dimulai pada masa penyebaran. Penyebaran itu dalam bahasa yang lain sampai dengan artinya diaspora. Itu sejak tahun 734 sebelum Masehi. Ketika puluhan ribu orang Yahudi dibuang keluar dari tanah kelahiran mereka. Ya. Yudaisme secara resmi lahir melalui Nabi Esra. Di mana pada waktu itu Nabi Esra itu, Bapak Ibu, ya diberikan mandat, otoritas, bahkan tugas ya untuk menghidupkan, memulihkan dan menggolongkan kitab-kitab perjanjian lama. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh lagi nanti melihatnya di dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai. Jadi Esra waktu itu dikasih mandat, dikasih tugas, dikasih panggilan ya untuk menjadi ya orang yang sangat bertanggung jawab menghidupkan pola ibadah ya di tengah-tengah ya agama Yudaisme. Ya. Dan Esra juga dikasih otoritas memang untuk menggolong-golongkan kitab-kitab PL. Ya. Dan waktu itu Esra, Bapak Ibu, di dalam keyakinan di dalam agama Yudaisme sudah menjadi hal yang biasa membacakan kitab-kitab perjanjian lama. Ya. Tempat ibadah atau tempat kebaktian yang biasa dipakai oleh mereka itu disebut namanya sinagoge agung. Ya. Dan tidak lama kemudian diganti namanya menjadi Dewan Sanhedrin. Ini tentang latar belakang Yudaisme. Maka pernah ada orang bertanya begini, apakah Yesus agamanya Yudaisme? Gitu. Yesus itu tidak menganut agama Yudaisme. Yesus itu tidak tunduk terhadap agama Yudaisme. Yesus itu tidak mau dibatasi oleh aturan agama Yudaisme. Ya. Nah, justru Yesus pada saat itu Bapak Ibu banyak melakukan pemurnian penjernihan terhadap agama Yudaisme yang notabene Yesus anggap banyak bertentangan dengan isi kitab-kitab firman Tuhan, baik di PL dan juga perjanjian baru. Ya, maka untuk itu sebenarnya orang-orang Farisi, nah kita singgung tentang orang-orang Farisi itu juga banyak yang sangat protes, marah besar sama Yesus karena mereka menganggap agama kakek nenek moyang mereka itu tanda kutip diobrak-abrik oleh Yesus. Itu kira-kira. Iya. Tapi sebenarnya yang Yesus lakukan itu adalah pemurnian. Pemurnian. Karena kenapa? Tidak lagi 100% isi daripada kitab-kitab PL khususnya murni diajarkan, murni dikotbahkan di dalam agama Yudaisme. Tidak lagi. Sudah mulai ada percampuran. Percampuran apa? Masuknya unsur-unsur budaya. Masuknya unsur-unsur kepentingan pribadi. Sedikit Yudaisme itu di Yerusalem. Pusat ibadah Yahudi itu di Yerusalem. Sebelum masa penyebaran atau pembuangan, Bait Suci di Yerusalem itu pertama kali dibangun oleh Raja Salomo. Dan Bait Suci yang dibangun oleh Raja Salomo itulah yang menjadi salah satu pusat ibadah bagi orang Yahudi. Nih, Bapak Ibu, Bait Suci ini juga kan yang menjadi salah satu pertempuran antara orang Israel dan juga orang Palestina kan, yang sampai hari ini belum tuntas. Kan kenapa? Orang Palestina mengatakan itu milik kakek nenek moyang kami, begitu ya. Nah, orang Israel bilang, iya, itu menurut lo, kakek nenek moyang kami itu lebih duluan bangun tempat di situ, dan yang bangun itu adalah Salomo. Nah, jadi Bapak Ibu, memang persoalan Palestina dan Israel ini bukan masalah sederhana ya.
Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah dari awal sampai hari ini tidak pernah usai pertempuran pertikaian sengketa antara Palestina dan Israel. Bahkan Amerika yang sudah puluhan tahun lebih tua usianya dibanding dengan Indonesia, ya tidak juga secara otomatis bisa menyelesaikan mendamaikan masalah konflik antara Israel dan Palestina. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ya semua itu akan berakhir hanya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, ya orang-orang Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu, dan juga dalam rangka mereka memuja dan memuji Tuhan, dibangunlah di sana yang disebut dengan namanya sinagoge. Sinagoge itu sama dengan, kalau dalam bahasa kita itu rumah ibadah. Ya, rumah ibadah artinya. Kalau dalam konteks kita sekarang. Di dalam rumah ibadah atau di dalam sinagoge itulah mereka melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Contohnya berdoa, baca Taurat, perjanjian lama ini kan, karena perjanjian baru kan masih mereka tolak mentah-mentah. Dan juga di dalam sinagoge, di rumah ibadah itu juga mereka biasanya memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat itu artinya mereka hari-hari, kalau dalam kita itu bahasa kita itu hari untuk beribadah, hari Minggu gitu ya. Dan juga di sana juga diselenggarakan yang namanya sunat. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, di era perjanjian lama kan sunat itu salah satu tanda orang itu sudah masuk bagian atau kelompok yang percaya kepada Yesus. Waktu itu masih memakai sunat lahiriah seperti yang diadopsi oleh saudara kita sekarang. Tapi dalam perspektif perjanjian baru, arti sunat itu bukan lagi sunat secara jasmania, bukan, tapi bertobat kepada Yesus. Artinya apa? Sunat rohani. Nah, di sana juga ditolong diajarkan mereka ya tentang masalah makanan yang boleh dimakan, makanan yang haram dan yang halal. Dan biasanya di dalam rumah ibadah itu jugalah mereka menjadikan pusat ibadah orang-orang Yahudi. Yang saya katakan tadi sebenarnya ini tidak terlalu jauh beda dengan pola-pola ibadah kita masa kini. Yang mana lebih banyak segala ibadah itu kan kita lakukan di ruang-ruang gereja. Kecuali sejak adanya pandemi kan mengalami perubahan. Artinya ibadah itu tidak harus lagi kita berkumpul di dalam satu ruang gedung gereja, tapi bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Tapi tetap dibimbing, dipandu oleh seorang hamba Tuhan secara online. Nah, tapi saya katakan tadi, pola-pola ibadah kita di zaman ini sebenarnya itu diadopsi dari pola-pola ibadah Yahudi di Yerusalem pada saat itu. Yang senang saya katakan tadi, pola ibadah Yudaisme juga sama sebenarnya. Ya, sama. Juga mereka mengadopsi dari pola-pola ibadah perjanjian lama kan. Dan itu juga diteruskan mereka di dalam perjanjian baru. Nah, cuman kalau ada pertanyaan, Pak Turi di mana? Di mana kekurangan daripada agama Yudaisme? Ya salah satunya adalah penolakan perjanjian baru. Yang dalam hal ini penolakan Yesus kan. Bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Lalu berikutnya adalah tempat ibadah Yahudi. Di sinagoge. Di sinagoge itu saya katakan tadi menjadi balai sosial di mana penduduk Yahudi di kota itu berkumpul setiap minggu untuk belajar tentang tradisi atau budaya dan agama Yudaisme. Ya, jadi sinagoge atau tempat ibadah itu bukan hanya tempat berdoa, bukan hanya tempat untuk merayakan hari-hari besar agama, tapi juga sebenarnya di sana menjadi tempat untuk mendalami firman Tuhan. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ya PA atau komsel lah kira-kira begitu. Tapi di sisi lain, di sana juga mereka diajarkan tentang ya budaya ya atau tradisi daripada orang-orang Yahudi itu sendiri. Karena mereka berpikir begini, di samping ada firman Tuhan, ya yang notabene waktu itu mereka memakai banyak perjanjian lama, ya Bapak Ibu bagi yang bagi mayoritas ya, tapi sebagian lagi saya katakan tadi kan ada juga orang-orang Yahudi itu kan yang tetap mempercayai agama-agama primitif atau agama-agama suku yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu. Nah jadi saya katakan tadi di sana diajarkan juga tentang budaya kepada setiap anak-anak dari orang-orang Yahudi sendiri, karena mereka berpikir
Kenapa begitu penting tradisi dan budaya Yahudi itu diajarkan kepada anak-anak? Karena mereka menganggap itu adalah identitas, ciri atau tanda yang membedakan antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Maka itu perlu diajarkan. Hanya cuman kalau kita melihat di zaman sekarang, rasanya ya Bapak Ibu sudah tidak ada lagi ya pelajaran khusus untuk mengajarkan budaya setiap suku di Indonesia. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya memang sih ada, tapi ini pun hanya kalau saya lihat sih ini hanya sebagai bentuk penghargaan aja sebenarnya. Memang ada pelajaran bahasa Sunda untuk orang yang tinggal di Jawa Barat. Untuk orang yang tinggal di kampung saya di Sumatera sana itu masih ada pelajaran bahasa Batak. Untuk yang orang Jawa ya masih ada pelajaran bahasa Jawa kan gitu. Nah, tapi di dalam kehidupan orang Yahudi tidak hanya sekedar belajar bahasa, suku bukan, tapi juga tentang tata cara makan, minum, ya itu dipraktekin semua. Nah, kalau di sekarang kan saya katakan tadi itu tidak terlihat lagi di pelajaran-pelajaran seperti itu, hanya lebih diarahkan kepada mempelajari bahasa. Nah, kalaupun ya itu diajarkan, ya tradisi, cara makan, cara berpakaian, itu kan semuanya ajaran secara tidak langsung dilakukan oleh keluarga-keluarga terhadap anak-anaknya di rumah. Tapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi, saya katakan tadi, murni semuanya diajarkan itu di sinagoge atau di tempat ibadah. Nah, pemimpin sinagoge tersebut disebut namanya kepala rumah ibadah, yang diangkat dari antara penatua berdasarkan hasil pemungutan suara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sistem demokrasi itu sudah terjadi juga dilakukan di dalam pemilihan pemimpin sinagoge di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ya, jadi syaratnya harusnya agak lebih tua, mungkin juga masalah faktor umur, tapi saya kira lebih juga kepada faktor pengalaman ya. Nah, tugasnya pemimpin sinagoge itu ya memimpin kebaktian setiap hari Sabat, setiap kali mereka ibadah. Dan juga sekaligus dia di sana menjadi penengah jikalau ada soal, masalah, sengketa atau konflik yang dialami oleh umat. Ya. Dan di sisi lain, dia juga bertugas untuk memperkenalkan dirinya atau melakukan kunjungan-kunjungan kepada jemaat. Kalau kita lihat ini sama seperti perannya seorang gembala sebenarnya dalam masa ini Bapak Ibu. Nah, disebut dengan namanya penjaga sinagoge yang disebut dalam bahasa Yunaninya itu adalah hazan. Tugasnya menjaga dan memelihara bangunan dan juga harta benda yang ada di sinagoge. Ya, itu tugas daripada penjaga sinagoge. Ini pokoknya urusan inventarisir lah kira-kira. Ya. Nah, di dalam sinagoge itu biasanya ya ada lemari di mana lemari itu berguna untuk menyimpan gulungan kitab-kitab Taurat. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kitab-kitab Taurat yang mereka maksud di sini adalah kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ya, karena itu masih lebih dominan mereka pakai pada zaman itu. Nah, dan juga ya di samping ada lemari, di sana juga disediakan podium. Kalau kita sekarang namanya mimbar ya Bapak Ibu ya, dan sebuah meja untuk meletakkan kitab suci yang sedang dibaca. Ya. Dan juga di sana disertai juga ada lampu dan bangku serta kursi tempat. Kalau kita lihat ini sebenarnya gereja Katolik Roma, gereja Katolik ya, yang masih mempertahankan murni pola ini. Ya, Anglikan memang masih juga mempertahankan pola ini. Nah, tapi kalau gereja-gereja Protestan yang lain, atau misalkan gereja-gereja Pentakosta atau gereja karismatika udah nggak terlalu seketat ini. Ya, tapi mau saya katakan kepada Bapak Ibu, sebenarnya pola segala sesuatu yang ada di dalam gereja-gereja Tuhan pada masa ini, khususnya gereja Katolik Roma, gereja Protestan khususnya begitu ya, itu pola-polanya masih banyak mengadopsi pola dan cara ya orang Yahudi beribadah sebenarnya. Nah, tapi memang zaman berubah ya. Salah satu contohnya misalkan, kalau di tengah-tengah perkotaan,
Ya, misalkan kita dibantu. Gereja itu kan tidak harus selalu dilambangkan dengan salib yang menjulang ke langit kan gitu. Karena gereja itu sekarang bisa juga di dalam ruko atau di dalam mall. Yang artinya apa? Selesai ibadah 2-3 jam harus langsung diubah kembali menjadi tempat orang untuk buat resepsi nikahan, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kalau pola ibadah kita di zaman ini tidak lagi sesaklek, ya, sekaku, kira-kira begitu ya. Orang-orang Yahudi, kira-kira apakah pola ibadah kita hari ini masih standar, masih berbobot, atau masih sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya kira masih lah. Yang penting kan firman-Nya masih tak diberitakan, Injilnya masih tak disampaikan kepada semua orang. Hanya saya kira yang membedakan memang tempatnya, iya, tempatnya. Karena kalau kita lihat, Yesus juga sangat tidak terpaku dengan tempat ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Yesus tidak hanya mengajarkan firman-Nya di rumah-rumah ibadah, ya, tapi dia juga mengajarkannya di luar rumah-rumah ibadah. Ya, di tepi sungai, di tepi pantai, di atas gunung, kan itu perlu dilakukan Yesus. Jadi artinya apa? Pola ibadah kita kalau berubah pun, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, tidak ada masalah. Yang penting kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan tegas dan lugas masih diajarkan di dalam ibadah itu sendiri. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, bentuk ibadah yang dilakukan di sinagoga itu, satu, mereka biasanya memulai dengan pembacaan pengakuan iman Yahudi yang disebut namanya Sema. Ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, boleh kita lihat dulu nih supaya Bapak Ibu bisa ini. Koandi boleh dibaca dulu buat kita Koandi, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kok bisa coba diulangi lagi kok? Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6, 4 dan 5. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengakuan iman Yahudi ya, yang disebut dengan namanya Sema. Ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu cuma satu. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini pengakuan iman maksudnya. Nah, gereja Katolik ini masih memakai pola ini. Gereja Anglikan yang minded masih memakai pola ini di awal dari ibadah. Begitu. Tapi kalau gereja-gereja Protestan yang lain saya kira udah enggak. Apalagi gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta udah enggak. Ya. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Ya. Nah, biasanya pemimpin ibadah akan menyebutkan ini dulu nih. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu nanti diikuti oleh jemaat. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu nanti diikuti oleh jemaat. Ya. Nah, kalau dalam perspektif ibadah kita mungkin di zaman ini sama dengan misalkan Bapak Ibu, kita seringkali dipimpin dan diarahkan oleh MC, oleh gereja-gereja karismatik ya, gereja-gereja Pentakosta, ya untuk masuk dalam pujian penyembahan minggu. Sama aja sih sebenarnya. Nah, cuma saya katakan tadi kalau Katolik dan Anglikan minded memang sikap muncul ya dengan mengikuti pola ini. Tapi saya kira
dengan adanya variasi seperti yang saya katakan tadi, bentuk pengakuan iman itu mengarahkan kita dengan memuji dan menyembah Tuhan, saya kira secara prinsip tidak ada masalah dengan itu. Karena atau juga yang kita puji, yang kita sembahkan Tuhan yang satu, ya, dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu biasanya diakhiri dengan kata diberkatilah. Ya. Nah, pembacaan, lalu setelah itu pembacaan doa. Ya. Dan yang dipimpin oleh pemimpin ibadah dan juga bisa diikuti dengan pembacaan doa secara pribadi dalam hati oleh jemaat itu. Nah, saya katakan tadi, ini kan juga kita lakukan di dalam pola sistem ibadah kita hari ini. Setelah itu pembacaan kitab suci, Alkitab. Ya. Nah, tapi pada zaman itu kan mereka lebih banyak memakai kitab-kitab perjanjian lama. Bapak Ibu ya. Nah, itu yang mereka baca. Jadi hampir sama dengan pola ibadah kita hari ini. Lalu setelah dibacakan isi firman Tuhan, ya, lalu imam, pemimpin ibadah atau pendeta atau pastor masuk dalam hal ya menjelaskan apa arti makna daripada setiap firman Tuhan yang barusan dibaca. Jadi bicara masalah tentang khotbah. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu, kebaktian diakhiri dengan doa berkat. Ya, atau doa penutup dan diakhiri juga dengan pengakuan iman rasuli. Nah, saya katakan tadi, ini saya kira gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik kan masih memegang kuat akan hal ini sih sebenarnya. Nah, jadi saya katakan tadi, Bapak Ibu, pola ibadah kita hari-hari ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pola ibadah yang dilakukan di tengah-tengah orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru. Nah, hal yang lain yang perlu saya jelaskan, bahwa ya ada banyak juga aliran-aliran keagamaan di dalam Yudaisme itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu, sama persis. Ya, kenapa juga di dalam kekristenan itu begitu subur dan berkembang aliran-aliran? Mengapa? Karena di dalam agama Yudaisme itu sudah sangat subur dan berkembang juga aliran-aliran keagamaan. Ya, jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu, ada namanya aliran kaum Farisi. Aliran kaum Farisi ini berasal dari kata paras, yang artinya memisahkan. Nah, biasanya aliran Farisi ini aliran yang paling berpengaruh dan juga paling dominan, paling banyak pengikutnya di dalam masyarakat Yahudi. Nah, kaum Farisi inilah yang juga paling dominan berkonflik dengan Yesus. Kenapa? Karena aliran kaum Farisi ini, kalau kita pakai istilah kita di Indonesia, kaum mayoritas, kira-kira begitu, Bapak Ibu ya, kaum mayoritas ini. Nah, mereka adalah para ahli tafsir PL. Ya, kaum Farisi ini ahli tafsir PL. Dan mereka sangat menjunjung tinggi ya hukum-hukum Musa. Ya. Baik secara tertulis, lisan, atau mereka sangat memegang teguh juga. Ya. Ada istiadat nenek moyang mereka. Ya, sangat memegang teguh. Ya, bukan hanya perjanjian lama, tetapi juga ada istiadat kebiasaan budaya dari nenek moyang mereka. Ya, nanti kita lihat. Ini kalau dalam konteks gereja hari ini siapa ini? Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, karena mereka ini saya akan mengatakan tadi sangat fasih, ahli dalam menafsirkan PL perjanjian lama. Ini saya katakan tadi. Mereka inilah yang selalu seringkali harus mengalami konflik dengan Yesus selama dalam pelayanan Yesus. Ya, di tengah-tengah mereka. Nah, orang Farisi ini cenderung juga disebut orang yang tahu firman Tuhan secara konsep dan teori, tetapi alpa dalam praktek hidup. Bapak Ibu ya.
Jadi ilmu Alkitabnya banyak, ilmu teologinya banyak, tapi sayangnya praktek hidupnya zero. Maka seringkali orang Farisi ini dikasih sebutan itu sebagai orang munafik. Dan itu, ya, kata itu juga yang dialamatkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, jadi kita lihat dulu dalam Matius pasal 23. Beriklas baca dulu, Matius pasal 23, ayat 13 sampai 15. Matius 23, ayat 13 sampai 15. Oke, Beriklas baca dulu. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Matius Matius 13 Matius 23 ayat Matius 23 ayat 13 sampai 17 firman Tuhan ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat ke-14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat 16, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Baik. Nah, jadi inilah teguran keras yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari ayat 13, ya, Tuhan dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gitu ya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus katakan, mereka itu orang munafik. Gimana bentuk kemunafikan mereka? Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya apa? Seringkali mereka ini membuat aturan-aturan tambahan supaya orang masuk surga. Ya, kalau kita mencari contoh paling sederhana di zaman ini, misalkan nih, wah kamu harus dibaptis 2 kali supaya masuk surga, begitu. Kamu nggak boleh makan darah supaya masuk surga. Kayak gitu-gitu tuh. Sekalian menambahi syarat untuk bertobat masuk surga. Kan kira-kira begitu. Wah, kamu harus menjadi anggota tetap gereja ini supaya kamu masuk surga. Kalau enggak, kamu nggak masuk surga. Gitu begitu Bapak Ibu ya. Nah, ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa Tuhan katakan celakalah mereka orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu? Karena lagi-lagi mereka itu munafik. Di mana bentuk kemunafikannya? Sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi artinya apa? Mereka ajarkan, mereka khotbahkan orang lain, mereka ajarkan, mereka khotbahkan firman Tuhan untuk harus dilakukan oleh orang lain, untuk harus dipraktekkan orang lain. Tapi mereka sendiri nggak mau mempraktekkan itu. Tapi mereka sendiri nggak mau menghidupinya. Mereka sendiri tidak mau melakukannya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga kali Yesus katakan lagi nih, agak ngeri ya. Kenapa berkali-kali Yesus mengatakan celakalah kamu? Ayat 15.
ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Lagi-lagi nih. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan semua orang saja menjadi pengaruh agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang kedua kali. Ya, lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya begini, adakah ini di dalam gereja? Ada loh, Bapak Ibu. Contohnya apa? Ya, waktu orang itu belum jadi anggota jemaat di gereja itu dikunjungi terus kan, didoakan, diperhatikan gitu ya. Tapi kalau setelah orang itu menjadi anggota tetap gereja itu, nggak ada lagi didoakan, nggak ada lagi pembinaan, nggak ada lagi pembimbingan. Tapi yang ada apa? Pemerkosaan. Tentang hal apa? Isi dompetnya. Nah, ada juga ini. Oke ya. Nah, lagi-lagi diulangi lagi. Kata celaka. Itu di daerah 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Ini lebih berbicara kepada pemimpin agama Yahudi. Pemimpin kaum Farisi. Oke. Bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas. Bait suci, sumpah itu mengikat. Adakah ini di dalam kehidupan kekristenan hari ini? Ada. Apa contohnya? Misalkan nih Bapak Ibu, ya persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat, ya kan, tidak dilaporkan dengan benar. Lalu, ya Pak Pendeta tanya, loh, jemaat yang datang sekian banyak orang, tapi kok persembahannya kok cuma segini? Ya, langsung muncul kata, demi nama Tuhan. Oh begitu ya, demi nama gereja ini. Saya tidak pernah ambil itu persembahan. Kan, pola-pola itu kan terjadi kok sebenarnya. Ya, nah pertanyaannya Bapak Ibu, ya siapa saja bentuk-bentuk konkret kaum Farisi ini di dalam gereja Tuhan hari ini? Itu kan pertanyaannya. Bisa saja kaum Farisi ini terwakili oleh para pendeta, pastor, ketua sinode di zaman ini. Yang artinya apa? Hanya tahu isi firman Tuhan. Hanya pasti mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Tuhan. Tetapi nol dalam praktek. Itu bisa dilakukan oleh para pendeta, oleh majelis, oleh penatua, oleh sintua, diaken, kan gitu. Artinya apa? Firman Tuhan sudah dikobarkan, diajarkan. Tetapi dia bilang, yang perlu kalian dengar, yang perlu kalian lakukan adalah apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan. Tetapi jangan memprotes tentang bagaimana hidup saya. Kan gitu kira-kira. Itu kan adalah olah pemikiran kaum Farisi. Yang saya katakan tadi, itu juga banyak di gereja-gereja loh Bapak. Pertanyaannya, adakah jemaat-jemaat di dalam gereja-gereja hari ini juga ya memiliki pola pemikiran seperti kaum Farisi? Banyak. Tiap minggu udah pernah alfa dia datang ibadah. Bahkan ikut kor. Ya. WR, singers, dan segala macamnya Bapak Ibu. Tapi nggak ada pertobatan. Nggak ada perubahan dalam totalitas hidupnya. Berarti kan Farisi kan? Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Hati-hati loh Bapak Ibu. Pemikiran, pola pikir, sikap, tindakan, perilaku kaum Farisi ini banyak kok di gereja-gereja hari ini. Maka ini menjadi sebuah target buat kita untuk apa? Untuk melayani mereka. Untuk itulah mengapa Yesus harus selalu hadir di tengah-tengah orang kaum Farisi ini. Karena mengapa? Mereka ini hanya bisa memperalat firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Seperti kita baca dari Matius 3:23 tadi. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mempraktekkan firman itu di dalam kehidupannya. Rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, dan bisnis. Maka saya berdoa Bapak Ibu, supaya jangan sampai ada di antara kita juga yang terpapar dengan pola pikir dan sikap perilaku kaum Farisi ini ya. Apalagi kita ini kan lebih khusus mendalami teologi ya.
Jangan loh Bapak Ibu. Tapi semua yang kita pahami, semua yang kita pelajari, semua yang kita dapat, ayo kita praktekkan sama-sama. Jadi kalau kita katakan sama orang lain, merokok itu dosa. Oh gitu ya. Wah, kita sendiri harus membuktikan bahwa kita juga tidak merokok, kira-kira begitu. Jangan kita bilang, merokok itu dosa gitu ya. Tapi kita sendiri melakukannya kan seperti itu. Karena kalau kita ada dalam kategori itu, berarti kita masuk kategori kaum Farisi sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini tantangan pelayanan kita hari-hari ini. Jadi jangan kita berpikir kalau orang sudah banyak datang ibadah hari Minggu, kalau orang makin banyak punya kerinduan untuk melayani Tuhan, belum tentu sudah tuntas loh pemahaman mereka dan juga perilaku tindak tanduk mereka sudah sepadan ya dengan firman Tuhan, belum tentu. Nah, ada lagi kaum yang tidak kalah hebatnya juga. Yang juga ini selalu berhadapan dengan Yesus seperti namanya kaum Saduki. Kaum Saduki ini berasal, ya, nama Saduki berasal dari Bani Zadok atau imam besar lah istilahnya. Ya, mereka ini sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Tetapi pengaruhnya besar karena mereka ini rata-rata adalah para pemimpin ibadah. Gitu. Kalau orang-orang Farisi tadi kan mereka pasti hafal isi Alkitab, tapi nol praktek. Kalau mereka ini, ya, mereka ini saya katakan tadi adalah pemimpin, imam besar, pemimpin atau tokoh agama lah kira-kira begitu. Jumlahnya nggak banyak, tapi pengaruhnya besar. Ya namanya juga pemimpin agama kan. Ya, pengaruh mereka itu bukan hanya kepada jemaat, tapi juga pengaruh mereka sangat besar juga kepada negara. Maka biasanya kalau negara, ya selalu meminta saran, nasihat, masukan juga dari mereka ini sebenarnya. Ya, karena saya katakan tadi tanda kutip ya, tanda kutip mereka ini tokoh agama. Ya, nah, pengajaran perjanjian lama yang mereka terima hanya 5, yaitu kitab Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kitab-kitab yang lain, misalkan Yosua, Yesaya, Yeremia, sampai Maliaki, dibuang. Karena bagi mereka, firman itu hanya 5 itu aja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, silakannya Bapak Ibu, kaum Saduki ini tidak percaya pada kebangkitan. Jadi waktu Yesus mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga, mereka ini orang yang sangat aman dan tidak percaya bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Sangat tidak percaya. Implikasi dari pemikiran mereka itu Bapak Ibu, mereka juga tidak akan yakin dan percaya bahwa suatu saat waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi akan dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya. Di sisi lain mereka juga tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Apa itu? Mujizat. Contohnya kesembuhan secara fisik. Ya, masih ingat Bapak Ibu kebangkitan? Waktu Tuhan menghidupkan kembali saudaranya Maria dan Marta, Lazarus ya. Mereka tidak percaya gitu-gitu. Ya, bahkan kehidupan setelah kematian, artinya kehidupan di surga, mereka tidak percaya. Biasanya mereka ini suka menafsirkan ya ayat-ayat Alkitab secara harafiah. Harafiah itu maksudnya apa? Hanya sesuai dengan apa yang tertulis. Saya kasih contoh. Di PL dikatakan mata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Karena mereka menafsirkannya itu Bapak Ibu. Kalau kita ya dijahatin orang, maka kita juga harus melakukan pembalasan. Nah, itu kan tafsir harafiah. Ya, maka memang mereka ini menolak total Yesus dan juga ajaran-ajaran Yesus di dalam perjanjian baru. Contoh yang paling relevan dari kaum Saduki
ini di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Salah satu contohnya adalah ajaran sesat saksi Yehova yang juga tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Dan mereka juga tidak percaya kebangkitan orang percaya di kemudian hari pada waktu Yesus datang kedua kali. Tapi harus saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, bukan hanya orang saksi Yehova loh, ya, yang memiliki paham seperti paham Saduki ini, enggak. Di dalam gereja-gereja Tuhan ada juga kadang-kadang pendeta, diaken, majelis, pengerja, sintua, termasuk jemaat yang sedikit banyaknya juga punya paham dan pemikiran seperti kaum Saduki. Ya, di mana mereka belum tentu yakin dan percaya bahwa Yesus itu mati dan Yesus yang mati itu telah bangkit kembali. Masih ada juga orang Kristen yang punya pemahaman itu. Untuk yang lain, ada loh orang-orang Kristen yang saya katakan tadi, bisa juga itu pendeta, majelis, diaken, panitia, tidak percaya dengan mujizat kan? Artinya menolak total kesembuhan ilahi. Itu kan bentuk pola pikir kaum Saduki. Ya, walaupun memang harus hati-hati juga Bapak Ibu ya. Tidak semua kesembuhan ilahi itu berasal dari Tuhan ya, tidak semuanya. Tapi kalau saya masih tak percaya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mujizat, kesembuhan, pemulihan secara jasmani itu pasti masih ada. Walaupun memang kita harus selektif, walaupun memang kita harus kritis. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 di sana dikatakan ada juga mujizat palsu. Ada juga kesembuhan palsu kan Bapak Ibu ya. Tetapi tidak boleh kita mengeneralisir, menjustifikasi semua mujizat kesembuhan itu palsu, nggak boleh ya. Ada juga kok dari Tuhan kok. Nah, cuman yang saya masuk pola yang kaum pemikiran kaum Saduki ini, mereka memang total menolak itu kesembuhan mujizat yang bersifat supernatural. Nah, hati-hati, itu juga ada dalam gereja yang saya katakan tadi, itu bisa juga dalam pola pikir para pendeta, majelis, sintua, diaken, para pelayan pengerja. Ya, jadi bukan hanya saksi Yehova. Ya, suatu saat saya berdebat dengan seseorang di media sosial khususnya Facebook. Ya, dia masuk kategori kaum Saduki ini. Saya posting sesuatu, lalu dia bilang begini, saya nggak percaya itu dengan apa yang kamu saksikan, walaupun kamu yakin itu mujizat kesembuhan dari Tuhan. Itu kata dia. Tapi saya nggak heran, karena kenapa? Pola pikir itu kan sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kaum Saduki. Dan dia ngakunya pendeta loh Bapak Ibu. Lalu saya kejar dia. Coba sebutkan nama gerejamu, sinodemu. Kau pendeta di mana? Saya bilang. Di Arab dia. Nggak berani. Pada saya bilang, pola pemikiran begini, kasihan juga jemaatmu, saya bilang. Nah, jadi, lagi-lagi ini tantangan loh Bapak Ibu. Bahwa kita akan juga harus melayani pola pikir kaum Saduki di gereja. Ya, atau di ruang lingkup pelayanan kita. Tapi saya berdoa, saya berharap. Jangan juga lah kita memiliki pola pikir kaum Saduki ya. Tidak percaya Yesus itu mati dan bangkit. Tidak percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan bagi orang yang sungguh percaya kepada Yesus waktu Yesus datang kedua kali. Tidak percaya bahwa surga itu ada. Ya, tidak percaya mujizat itu ada. Jangan sampai itu ada di pikiran kita loh Bapak Ibu. Karena kalau itu ada berarti kita masuk kategori memiliki pola pikir kaum Saduki. Ya. Yang ketiga yaitu kaum Zelot. Apa ini kaum Zelot? Mereka adalah kaum nasionalis yang sangat fanatik dan ingin melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Jadi memang keadaan bangsa Yahudi pada waktu itu ya
ada di dalam masa penjajahan Romawi memang. Nah, maka kaum Jalot ini selalu mengambil posisi, mengambil sikap melawan penjajahan Romawi itu. Nah, itu dalam hal pemikiran nasionalismenya. Tapi dalam hal masalah ketuhanan, mereka percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pemimpin mereka. Ya, mereka percaya itu, bahwa Allah menjadi satu-satunya pemimpin mereka. Jadi mereka ini tidak mengakui pemimpin di dalam sebuah negara. Contohnya misalkan tidak mengakui presiden, tidak mengakui gubernur, nggak mengakui mereka. Jadi bagi mereka, Tuhan itu adalah pemimpin langsung atas hidup mereka di dunia ini. Ya, itu pola pikir mereka. Untuk itulah mereka ini seringkali melawan atau melakukan pemberontakan untuk melawan pemerintah Romawi. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah model pemikiran kaum Zelot ini di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini? Ada. Siapa? Misalkan orang-orang Protestan, berarti oknumnya loh ini ya. Bukan gerejanya, bukan sinodenya, bukan. Oknumnya. Ada juga kelompok-kelompok atau oknum Protestan atau Katolik atau Islam yang fanatik. Sempit. Yang akhirnya mereka ini jadi radikal. Memang di Indonesia tidak terlalu terasa. Ada oknum-oknum orang Protestan atau Katolik, fanatik sempit, bahkan bisa jadi radikal seperti teroris. Di Indonesia nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di beberapa di negara-negara Eropa, ini ada loh Bapak Ibu. Masih ingatkah Bapak Ibu di Selandia Baru? Ya. Ada seorang pria, ya, menghabisi nyawa puluhan orang yang sedang sholat. Ya. Jadi fanatisme sempit dan radikal itu bukan hanya di kalangan saudara kita seberang, tapi di kelompok kita juga ada. Saya juga pernah mendengarkan sebuah kabar, dan ini berita valid dari mahasiswa saya, di Timur Leste. Di sana Bapak Ibu, orang Protestan itu nggak mudah mendirikan gereja. Padahal bayangin Bapak Ibu, lambang salibnya sama, Alkitabnya sama, sang juru selamatnya sama, surganya sama. Tapi saya mendengar langsung dari mereka, ya, mereka sulit untuk mendirikan gereja di sana. Karena Timor Leste itu mayoritas Katolik. Dan itu disaksikan oleh kaum Protestan, tapi juga itu ditegaskan lagi oleh mahasiswa saya yang asal Timor Leste, agamanya Katolik. Betul Katolik, di sana kami nggak kasih nafas itu bukannya. Begitu. Ya. Apalagi misalkan Bapak Ibu, ya, kalau di tempat itu misalkan ada gereja aliran Pentakosta atau karismatik, wah itu mereka anggap mungkin aneh lagi tuh. Oh iya. Saking begitu sempitnya pemahaman mereka tentang Alkitab. Itu. Oke, saya kasih contoh yang lebih relevan. Adakah pola pemikiran kaum Zelot ini di dalam gereja-gereja Tuhan hari ini? Ada. Ada. Contoh. Orang Kristen yang menganggap kalau tidak satu gereja, tidak satu denominasi, dianggap itu musuh. Itu kan berarti kan pola pikir kaum Zelot kan itu sebenarnya. Hanya karena tidak satu gereja, tidak satu denominasi, atau tidak memiliki nama gereja yang sama, udah dianggap sesat, dianggap masuk neraka. Itu kan pola pemikiran kaum Zelot kan sebenarnya itu.
Yang artinya ini kita punya banyak PR dan gereja-gereja Tuhan juga perlu harus lebih mawas diri. Ya, artinya janganlah juga kita membimbing dan mendidik jemaat itu menjadi fanatik sempit yang akhirnya menjadi radikal. Ya, namanya kaum Eseni. Kaum Eseni ini Bapak Ibu artinya saleh atau suci. Tanda kutip ya, tidak benar-benar salin maksudnya, bukan. Tapi biasanya mereka mengidentifikasi diri orang paling saleh, orang paling suci gitu kan. Mereka ini tidak secara resmi memang disebut di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tetapi eksistensi mereka itu diakui keberadaan mereka. Biasanya Bapak Ibu mereka ini senang hidup sebagai biarawan-biarawan Yahudi yang hidup membujang alias tidak menikah. Nah, biasanya mereka ini selalu menjalankan pola hidup yang sederhana. Artinya menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, termasuk menikah, punya anak, punya keluarga, itu mereka nggak mau. Ya, mereka lebih menganggap kekudusan dan kesucian itu tanpa menikah, tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak. Itu kira-kira konsep pemikiran kaum Kristen ini. Kelompok ini sering dihubungkan dengan penemuan-penemuan naskah Qumran walaupun tidak ada buktinya. Jadi mereka ini ya sebenarnya saya katakan tadi ya tidak berpegang teguh 100% terhadap PL dan PB. Jadi ada kitab tambahan yang mereka percaya. Kalau kita mau cari titik kesamaannya, adakah ini dalam kekristenan? Ada. Misalkan kalau di gereja Katolik kan ada namanya pastor ya. Kalau di gereja Katolik itu kan pastornya tidak boleh menikah. Kecuali kalau seperti kami di Anglikan. Ya, pastornya harus menikah. Mengapa? Kalau di Anglikan itu pastornya harus menikah. Karena rumah tangga itu bagian daripada kesaksian hidup bagi jemaat. Ya, tapi kalau gereja Katolik kan pastor itu tidak diperkenankan untuk menikah. Alasannya apa? Supaya efektif katanya melayani. Ya terserah saja, itu kan pandangan mereka. Ya, tapi kalau saya sih melihat dari perspektif Alkitab, efektivitas pelayanan ini, kehadiran suami atau istri anak itu tidak boleh dilihat menjadi penghambat efektivitas kita dalam melayani, nggak boleh. Tetapi kehadiran suami, istri, dan anak itu menjadi kesempatan buat kita untuk memberikan model dan contoh kehidupan rumah tangga yang baik. Dan itu menurut saya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus, itu adalah bagian daripada pelayanan. Maka ada orang bertanya begini, Pak Tuhan ini kan dipandangnya pastor sama dengan gereja Katolik. Tapi kok kenapa Pak Tuhan ini menikah? Nanya begitu ke saya. Saya bilang, karena kalau dalam pandangan gereja Anglikan, termasuk saya yang saya yakini dari saya lihat di Alkitab, menikah itu bukan larangan. Menikah itu bukan halangan untuk melayani Tuhan lebih efektif. Gitu. Nah, jadi itu salah satu perbanding saja Bapak. Nah, contoh yang lain misalkan ada suster Katolik ya, juga kan tidak menikah. Nah, kalau di gereja suku, contohnya di HKBP ada namanya Bible Pro, juga tidak menikah. Nah, tapi biasanya sekali lagi Bapak Ibu, ini saya lihat ya, alasan terbesarnya mereka ini kenapa tidak menikah, lebih kepada supaya makin fokus, makin efektif melayani Tuhan. Tapi kalau dari sisi teologisnya, saya melihat tidak cukup kuat. Alasan menikah itu, alasan punya anak, punya suami itu harus seseorang melayani. Saya tidak melihat itu dari firman. Saya juga menjumpai begini, Bapak Ibu. Orang ini beberapa tahun dia jadi pastor, jadi suster, ya, atau jadi Bible Pro. Tapi 5 tahun kemudian nikah juga dia.
Nah, berarti pertanyaannya, dasarnya untuk tidak menikah tadinya itu apa dong? Kan gitu, jadi subjektif kan. Kalau memang dasarnya firman Tuhan, ya tidak usah menikah, ya jangan ingkari dong di pertengahan jalan. Ujuk-ujuk tiba-tiba menikah juga kan gitu. Ya memang Alkitab katakan, ada kadang-kala Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap kita. Artinya ada orang yang dikaruniai Tuhan untuk menikah. Ya. Tapi ada juga orang per orang yang dikaruniai Tuhan tidak menikah. Tapi ini karunia ini murni dari Tuhan. Jadi bukan karena misalkan orang ini tidak menikah karena dia diputusin terus oleh pacar-pacarnya kan gitu, sehingga trauma masa lalu. Sehingga akhirnya dia katakan saya jadi pastor, saya jadi suster, saya jadi bibel pro aja lah, boleh begitu. Emang murni. Dia tidak dikaruniai Tuhan. Misalkan kalau dia laki-laki, tidak dikaruniai Tuhan dalam dagingnya. Ada nafsu untuk memiliki istri. Nah, itu bisa saja. Atau tidak dikaruniai Tuhan dalam dirinya untuk memiliki nafsu, memiliki suami. Nah, kalau ini dasar teologisnya kan jelas nih. Maka artinya apa? Di kemudian hari, sampai dia meninggal sekalipun, dia tidak akan pernah menikah. Apa yang seringkali saya lihat, ya hanya beberapa tahun saja dia tidak nikah dengan klaim, wah saya jadi pastor, jadi suster, ya atau tapi nggak lama kemudian nikah juga. Nah ini kan berarti artinya apa? Dasar teologianya nggak jelas. Lebih kepada ada something di baliknya. Mungkin juga masalah aturan gereja yang dibuat. Mungkin juga karena pengalaman masa lalu yang selalu ditinggali oleh ya pasangannya pada waktu mau menikah kan itu banyak persoalan-persoalan itu saya lihat. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan cara apa? Konseling. Nah itu sedikit perkembangan tentang kaum Asen ini, Bapak Ibu, yang sebenarnya saya katakan tadi di dalam gereja-gereja ini juga. Nah, ada namanya kaum Helenis. Kelompok ini disebut kaum Helenis karena mereka adalah orang keturunan Yahudi, tetapi telah mengadopsi budaya dan bahasa Yunani. Jadi mereka tidak lagi mengikuti tradisi adat istiadat Yahudi secara total. Ya, kecuali dalam hal masalah keyakinan, harga mati. Ya, kecuali dalam hal masalah keyakinan, harga mati mereka pegang teguh Alkitab, firman Tuhan, Tuhan Yesus harga mati. Tetapi, ya, cara mereka berinteraksi dengan orang lain tidak lagi selalu memakai pola, ya, kebiasaan, ya, adat-adat Yahudi. Nah, contoh misalkan lahirnya gereja-gereja yang kontekstual, atau gereja-gereja suku. Ada HKBP, ada GKJ, ada Gemim, atau masih banyak lagi yang lain. Ada HKI gitu ya. Dan terus juga saya lihat gereja-gereja Pentakostal dan juga gereja-gereja karismatik adalah bagian daripada kaum Helenis. Yang artinya apa? Sama saja. Yang terpenting, kebenaran firman Tuhan jangan ada yang dikurangi atau jangan ada yang ditambah ya. Kan gitu. Boleh-boleh saja sebenarnya. Yang paling prinsip, karena saya lihat begini, budaya itu kan sebenarnya kan produk pemikiran manusia yang terus-menerus itu ditumbuh kembangkan dan dipraktekkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang artinya budaya itu nggak boleh kaku. Budaya itu nggak boleh monoton. Budaya itu harus dinamis. Karena tadi budaya itu bukan firman Tuhan. Bukan. Produk pikiran manusia. Jadi jauh banget otoritasnya dibandingkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kan kebenaran dari Tuhan. Sedangkan budaya itu produk karya manusia. Maka untuk itu tidak boleh satu budaya menganggap superioritas terhadap budaya lain. Apa maksudnya?
Nggak boleh kita menganggap budaya kita paling oke, paling jago, paling hebat dari budaya orang lain, lalu kita merendahkan budaya orang lain. Nggak boleh itu. Karena dalam perspektif Tuhan, budaya itu sama saja. Sama tingginya, sama rendahnya di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Tidak lain, tidak bukan produk pemikiran manusia. Maka dalam konteks ini, ya, Bapak Ibu, bahwa budaya itu harus bisa adaptif. Artinya apa? Harus mampu beradaptasi, harus mampu bersosialisasi, harus cepat tanggap terhadap perubahan. Jadi jangan juga misalkan, ya kita menganggap hanya kalau budaya kita, misalkan nih Jawa nih, karena paling mayoritas, yang paling layak masuk surga, nggak ada itu. Atau nih, karena budaya saya orang Batak, maka pastilah orang Batak yang paling banyak masuk di surga, itu nggak ada. Kecuali kalau sudah bertobat saja. Ya, nah jadi kaum Helenis ini bagusnya adalah mereka melepaskan diri dari penguasaan budaya Yahudi. Lalu mereka beradaptasi dengan budaya baru di tengah-tengah lingkungan baru di mana mereka berada. Dan saya kira ini nggak salah. Tapi mereka pemegang teguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, kalau saya kasih contoh tadi, misalkan gereja-gereja suku, HKBP, GKJ, dan lain sebagainya. Karena saya melihat gereja-gereja ini sekarang agak terbuka. Terbukanya apa? Contohnya aja, GKJ, pendetaannya itu banyak orang Batak. Bahkan banyak orang Manado, padahal gereja Kristen Jawa. Nah, HKBP kelihatannya sedang mau ikut-ikutan ke arah sana. Dan sebenarnya itu bagus. Karena apa? Faktanya, orang yang beribadah di gereja itu juga kadang-kadang suaminya sudah suku lain, kan? Gitu. Jadi harus adaptif terhadap budaya. Nah, gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik tidak lagi kelihatan itu. Ya, masalah pembatasan budaya itu tidak terlalu kelihatan. Secara umum, walaupun kadang-kadang ya secara tersembunyi seperti yang disampaikan oleh Ko Andi masih ada. Gitu ya. Baik. Nah, hal berikutnya adalah hari raya Yahudi. Hari raya Yahudi merayakan hari-hari penting yang pada umumnya dihubungkan dengan perayaan keagamaan yang memiliki latar belakang yang sangat berhubungan dekat dengan sejarah kehidupan bangsa Israel. Apa contohnya? Perayaan Paskah, perayaan Hari Roti Tidak Beragi. Ya, waktu Tuhan Yesus mau perjamuan kan, Bapak Ibu. Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Tahun Baru, Hari Raya Perdamaian, Hari Raya Pondok Daun. Ini yang biasanya dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Yang sebenarnya kita juga masih mengadopsi ini sebagian. Ya, kecuali mungkin Hari Raya Perdamaian. Tapi Hari Raya Paskah masih, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Protestan udah enggak. Ya, Hari Raya Pentakosta masih, Hari Raya Tahun Baru, oke masih kita rayakan. Hari Raya Perdamaian, ini enggak. Hari Raya Pondok Daun, Katolik masih. Anglikan masih. Nah, tapi kalau sebagian lagi, gereja Protestan yang lain, karismatik, Protestan, karismatik, Pentakosta udah enggak. Ya. Ada 5 hari raya diadakan berdasarkan aturan dalam hukum Buddha bangsa Yahudi. Ya, misalkan nih, ini berangkat dari pengalaman nenek moyang mereka nih. Maka dirayakanlah ini menjadi hari raya. Ya, menjadi hari untuk mengekspresikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Misalkan hari raya meniup seruni, hari raya Purim, atau hari raya pembebasan Yahudi dari penjajahan Persia. Ya. Nah, mungkin kalau di kita itu hampir sama saja, misalkan kita merayakan hari 17 Agustus ya. Itu. Ya. Kadang-kadang kalau di bulan-bulan 17 Agustus kan biasanya gereja-gereja mengambil tema-tema yang selalu mengacu kepada kemerdekaan. Kan gitu. Salah saja sih, karena itu juga bicara masalah kontekstualisasi suasana keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Tidak ada masalah dengan. Yang penting saya katakan tadi, kitanya masih tetap utuh, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Nah, itu saya kira Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita yang saya katakan tadi,
khususnya kita banyak belajar dari pola pikir kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Zelot. Saya katakan tadi, jangan sampai kita masih di situ pemikirannya. Oke, itu action point. Yang pertama, yang kedua saya kira kaum pemikiran Farisi, kaum Saduki, kaum Zelot dan lain sebagainya itu ada di gereja-gereja Tuhan, ada di sekitar kita hari ini. Yang artinya kita masih perlu menolong dan melayani mereka.